Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cahaya Filsafat Online. Kali ini kita akan mengaji filsafat bersama Pak Farudin Faiz dengan tema kesendirian part 6. Sebelum kita mulai, mari kita baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa perlu lama-lama, mari kita mulai. Nah, pembuktian diri sudah, kebebasan sudah. Makna positif kesendirian selanjutnya adalah pemenuhan diri. Pemenuhan diri itu maksudnya kita ingin jadi apa? Kita ingin membuat diri kita selevel apa? Baik. Itu sebagian besar jalurnya adalah kesendirian. Oke. Contoh misalnya, saya ambil quote-nya Picasso. Kata Picasso, pelukis aliran kubisme yang terkenal sekali. Baik. Tanpa kesendirian yang luar biasa, tidak ada pekerjaan serius yang mungkin dilakukan. Oke. Kalau kalian garap skripsi kan sendirian. Betul. Kalau pas temenmu banyak di kamar, ndak jadi garap skripsi. Ngobrol mesti. Saya ndak sendirian, juga ndak banyak teman, Pak. Berdua, Pak. Kalau berdua ndak jadi skripsi. Mungkin jadi yang lain. Bahaya Jadi, ya, kalau berdua. kalau ingin berkarya, kata Picasso, yang luar biasa, bukan karya yang sekedar ada, kita perlu kesendirian. Tanpa kesendirian yang luar biasa, tidak ada pekerjaan serius yang mungkin dilakukan. Dan ini dikuatkan oleh Buddha. Kalau ini spiritualitas, tidak ada yang menyelamatkan kita kecuali diri kita sendiri. Tidak ada yang bisa, tidak ada yang mungkin bisa. Kita sendiri harus menempuh jalan itu. Ini dalam dunia spiritual juga begitu. Kalau kita tidak berjalan menuju Allah sendiri, sehebat apapun guru kita, sedahsyat apapun torekot kita, aliran kita, tidak terlalu manfaat. Kalau kitanya sendiri tidak jalan. Jadi perjalanan spiritual pun sendirian. Meskipun ada yang ngasih petunjuk, ada yang nuntun, ada yang menemani, tapi masing-masing berjalan di jalannya sendiri-sendiri. Tidak bisa diwakilkan. Betul. Tidak bisa kok, saya sudah berguru pada ustadz ini atau ulama ini, kan sudah, Pak, ulama saya hebat sekali, Pak, selesai sudah. Ya enggak. Kalian harus berjalan sendiri di jalan yang ditunjukkan oleh beliau. Tidak bisa diwakilkan. Jadi perjalanan spiritual pun ternyata juga perjalanan yang sendiri. Bahkan katanya Orhan Pamuk, yang teman-teman mungkin pernah baca novelnya, beliau novelis dari Turki. Kata beliau, aku butuh sakitnya kesepian untuk membuat imajinasiku berhasil. Nah, mungkin kalau ada teman-teman yang ingin jadi sastrawan, nulis novel, coba nikmati sakitnya kesepian. Kata Pamuk, justru di situ imajinasiku main liar dalam kesepian. Ya, karena memang kalau banyak teman, saya tidak membayangkan apa kalian bisa nulis novel kok terus banyak teman rame sambil ngobrol, sambil ngopi, sambil itu tidak jalan. Iya, betul. Jadi imajinasi kita hidup dalam sakitnya kesepian, itu kata Pamuk. Bahkan kata Goethe, dulu pernah kita bahas beliau, jiwa yang melihat keindahan terkadang secara otomatis berjalan sendirian. Orang yang menemukan sesuatu yang indah, biasanya dia tidak pakai mikir lagi, ingin meraih yang indah itu, meskipun
banyak orang lain menganggap itu tidak indah. Tapi karena aku sudah menemukan keindahannya, ya otomatis aku terdorong untuk bergerak ke sana. Jadi jiwa yang melihat keindahan terkadang berjalan sendiri. Oke. Berjalan sendiri otomatis mengejar keindahan itu. Jadi makna positif dari kesendirian yang ketiga adalah pemenuhan diri. Teman-teman punya cita-cita apapun, keinginan apapun untuk diwujudkan, mau tidak mau satu-satunya jalan harus siap sendirian. Oke. Siap mengambil momen untuk sendiri mewujudkan keinginan itu. Makanya makna ketiga pemenuhan diri. Jadi dalam kesendirian kita mewujudkan apa yang kita inginkan. Hanya dalam sakitnya kesepian imajinasi kita hidup. Tanpa kesendirian tidak ada pekerjaan serius bisa kita lakukan. Baik. Tanpa berjalan sendiri, sehebat apapun konsep, sehebat apapun teori, tidak akan ada gunanya. Baik. Jadi disinilah pentingnya kita sendiri. Baik, kita bahas pentingnya ya kesendirian. Makna positif dari kesendirian sudah dijelaskan oleh Pak Fahrudin Faiz mengutip dari Pablo Picasso. Tanpa kesendirian yang luar biasa, tidak ada pekerjaan serius yang mungkin dilakukan. Ini tadi sudah dijelaskan juga ya, bahwasanya seseorang itu cenderung bisa mengerjakan tugas-tugas yang serius, tugas-tugas yang berat, itu ketika dia sendirian, baru bisa fokus. Nah, biasanya orang-orang itu untuk mengerjakan tugas seperti makalah, contohnya skripsi, itu ketika berada di keramaian itu cenderung tidak fokus. Justru karena kesendirian orang-orang ini bisa fokus ya. Dan menurut Orhan Pamuk, aku butuh sakitnya kesepian untuk membuat imajinasiku berhasil. Justru karena kesendirian kita bisa berimajinasi ya, kita bisa berpikir liar, kita bisa berpikir apapun ya. Karena ketika kesendirian kita itu merasa bebas. Nah, itu menurut Orhan Pamuk. Oke, kita lanjut. Para ulama zaman dulu itu bahkan banyak yang sampai akhir hayatnya tidak menikah. Meskipun jangan dipakai alasan teman-teman. Kalau beliau itu karena ilmu, saking cintanya sama ilmu, ingin meraih banyak hal di dunia ilmu dan menempuh jalan sendirian. Kalau teman-teman mungkin beda ceritanya. Tapi ini beberapa ulama begitu. Mereka memenuhi keinginannya dengan suluknya apa sendirian. Iya. Mengambil jalan kesendirian. Nah, oke, babak kedua selesai. Sekarang babak ketiga. Yang kedua tadi nilai-nilai positif dari kesendirian. Sekarang from solitude to spiritual awareness. Oke. Dari kesendirian yang positif tadi, sekarang kita bawa naik menuju Tuhan. Menuju kesadaran spiritual. Sejauh mana kesendirian kita bermakna spiritual. Baik. Nanti kita akhiri dengan beberapa wawasan dari Imam Ghazali. Saya ambil misalnya dari Thomas Merton. Kata Merton, orang yang takut sendirian pasti akan kesepian. Oke.
Tidak peduli berapa banyak orang di sekelilingnya. Namun orang yang belajar dalam kesendiriannya, berdamai dengan kesepiannya, dan lebih memilih kenyataan daripada ilusi persahabatan, akan menyadari kehadiran Tuhan yang tak terlihat. Baik. Jadi kalimat dari Merton ini bisa kita urai satu-satu. Yang pertama, orang yang takut sendirian pasti akan kesepian. Tidak peduli berapapun banyaknya orang di sekelilingnya. Tadi kan ada orang yang memang senang sendirian, ada yang tidak suka sendirian. Iya. Tentu saja yang tidak suka sendirian, ketika mengalami sendirian, dia akan merasa kesepian. Oke, betul. Kuncinya bukan pada banyak temannya atau sedikit temannya. Pemaknaan dia terhadap sendirian itu. Oke. Jadi, kalau dia memaknai kesendirian itu sebagai sesuatu yang negatif dan menakutkan, ya begitu sendiri dia akan merasa kesepian. Betul. Nah, biar tidak begitu bagaimana? Dilanjutkan yang kedua. Mari belajar dalam kesendirian, berdamai dalam kesepian. Belajar sendirian, berdamai dalam kesepian. Berdamai dalam kesepian berarti kita bisa menerima. Menerima ya. Tidak apa-apa ya Allah, saya sendirian asal Engkau ridho. Itu bisa menerima. Tidak apa-apa saya jomblo kalau ini memang keinginanmu ya Allah. Nah, jadi ini berdamai dengan kesepian, dengan kesendiriannya. Oke. Dan lebih memilih kenyataan daripada ilusi persahabatan. Kenapa persahabatan di sini disebut ilusi? Ini seperti yang disampaikan di awal tadi, tidak mungkin ada persahabatan yang sama sekali tidak mengandung perpisahan. Oke. Tidak mengandung kesendirian. Perpisahan itu kan kesendirian. Maka antara yang ilusi dan yang hakiki, pilihlah yang hakiki. Tadi ternyata yang hakiki ya kesendirian. Kalau mentalku sudah mental yang siap sendiri, meskipun ditinggalkan oleh sahabat, ya aku kuat. Oke. Meskipun temanku pergi semua, ya aku sanggup. Dan ini yang terakhir, pada akhirnya orang yang siap menghadapi kesendiriannya, justru dia akan menemukan kesadaran diri yang paling dalam, yaitu Tuhan. Oke. Dalam kesepianmu yang paling puncak, kalian justru akan menyadari hadirnya Tuhan. Baik. Inilah from solitude to spiritual awareness. Dari kesendirian menuju kesadaran spiritual. Iya. Itulah mengapa dulu Rasulullah itu setiap momen tertentu yang masyhur kan saat bulan Ramadan, beliau menyendiri. Istilahnya bertahanus. Kalau bahasa sufinya kholwat uzlah. Oke. Ke Gua Hira. Jadi kesendirian ini tujuannya apa? Yuk, dalam rangka menyadari hadirnya Tuhan. Jadi tadi ada sisi negatifnya kesendirian, namanya kesepian, tapi juga ada sisi positifnya. Iya. Dan sekarang sisi yang positif itu kita bawa berjalan ke ranah spiritual. Kita lanjutkan, belajar lagi. Oke, kita bahas ya. Menurut Thomas Merton, orang yang takut sendirian pasti akan kesepian. Tidak peduli seberapa banyak orang di sekelilingnya. Namun orang yang belajar dalam kesendiriannya untuk berdamai dengan kesepiannya dan lebih memilih kenyataan daripada ilusi persahabatan,
akan menyadari kehadiran Tuhan yang tidak terlihat. Jadi orang yang takut akan kesendirian, pasti mereka merasakan kesepian. Tidak peduli teman-teman sebanyak apapun. Jika mereka memaknai kesendirian itu dengan hal negatif, nah ketika dia sedang sendirian, pasti akan kesepian. Seperti itu ya. Namun ketika orang-orang yang memilih berdamai akan kesendirian, dia cenderung akan menyadari akan kehadiran Tuhan yang tak terlihat, bahwa dirinya masih bersama Tuhannya. Seperti itu ya. Itu dari Thomas Merton. Mungkin itu, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Terima kasih yang sudah nonton sampai selesai. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.